Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Ayu. Nah, Bu Ayu di sini akan menyampaikan materi prakarya kelas 7 semester genap, yaitu kerajinan limbah lunak. Nah, sebelum kita mulai, Bu Ayu minta tolong untuk dukung channel YouTube Bu Ayu, yaitu dengan channel Belajar Asik. Jangan lupa dukungnya dengan klik like, share, kemudian komen dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Ibu tunggu yang lainnya. Nah, kemudian marilah kita pelajari materi kita pada hari ini. Nah, di kesempatan kali ini tujuan belajar kita adalah yang pertama, menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan limbah lunak sebagai ungkapan rasa bangga sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan dan bangsa. Kemudian, memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan limbah lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan juga peduli lingkungan. Nah, sebelum kita mulai, apakah kalian sudah tahu apakah limbah itu? Ya, limbah kata lainnya adalah sampah ya. Jadi, limbah itu suatu sisa hasil kegiatan manusia, apapun itu yang sudah tidak terpakai. Nah, limbah itu berarti sangat beragam ya, jenisnya juga banyak. Nah, apa saja yang kalian ketahui? Banyak sekali kan? Oke, nah marilah kita jenis limbah di sini. Nah, jenis-jenis limbah itu dapat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu berdasarkan wujudnya, kemudian berdasarkan sumbernya, kemudian berdasarkan senyawanya, kemudian berdasarkan sifatnya. Nah, di dalam jenis limbah berdasarkan wujudnya itu dibagi menjadi dua, yaitu limbah padat, cair, dan juga gas. Nah, kemudian kalau berdasarkan sumbernya, limbah itu dibedakan menjadi 4, yaitu pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan juga limbah domestik atau pemukiman. Dan yang ketiga, kalau berdasarkan senyawanya, limbah itu dibedakan menjadi 2, yaitu limbah organik dan juga limbah anorganik. Apa itu limbah organik? Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian kalau berdasarkan sifatnya, limbah dibedakan menjadi 2, yaitu limbah lunak dan juga limbah keras. Nah, dalam pengolahan suatu limbah itu ada beberapa cara yang sering kita lakukan, yaitu sanitasi, pembakaran, dan juga penghancuran. Nah, apakah itu sanitasi? Ada yang sudah tahu? Ya, jadi sanitasi adalah pengolahan sampah terkontrol dengan sanitasi yang baik. Kemudian pembakaran itu adalah sampah dibakar di dalam alat insinerator dan hasil pembakarannya berupa gas dan juga residu pembakaran. Dan yang terakhir adalah penghancuran. Penghancuran itu menggunakan mobil pengumpul sampah dengan alat pengaduk sehingga nanti akan menghasilkan potongan sampah yang kecil-kecil. Nah, di dalam prinsip kerajinan bahan limbah lunak itu ada 3 prinsip yang kita ketahui, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Apa itu reduce, reuse, recycle? Coba perhatikan gambar berikut ini. Udah perhatikan ya. Oke, kita berarti prinsip tersebut biasanya dikenal dengan prinsip 3R. Nah, apa itu 3R? Reduce. Reduce itu adalah pengurangan barang supaya tidak menemukan sampah atau limbah. Kemudian yang kedua adalah reuse. Dari kata reuse berarti kita menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa kita gunakan supaya tidak menjadi sampah. Dan yang terakhir adalah recycle, yaitu mengolah atau mendaur ulang barang yang sudah tidak bisa dipakai menjadi barang atau produk kerajinan yang memiliki nilai fungsi dan juga nilai seni. Nah, prinsip kita dalam pengolahan sampah. Nah, dari beberapa limbah tersebut itu ada sebagian yang benar-benar tidak bisa digunakan kembali sehingga perlu untuk dihancurkan. Tapi ada juga beberapa yang bisa didaur ulang sehingga menjadi produk barang kerajinan yang memiliki nilai fungsi dan seni. Nah, kita
sebagai generasi muda itu harus peka terhadap kondisi lingkungan dan juga bisa kreatif dalam menghadapi masalah tersebut. Masalah yang ada di lingkungan itu adalah banyaknya limbah. Nah, bagaimana kita harus kreatif? Yaitu kita dapat membuat produk kreatif dari bahan limbah sebagai produk kerajinan. Nah, sebelum kita lanjutkan, dari beberapa pengertian yang telah kita bahas tadi, kita dapat mencari tahu. Nah, apa sih kerajinan dari limbah lunak itu? Satu, yang pertama dari kata kerajinan itu artinya adalah suatu karya atau produk yang memiliki nilai seni. Kemudian kata limbah itu artinya sampah atau sisa hasil kegiatan manusia yang sudah tidak terpakai. Kemudian dari kata lunak itu kita artikan sebagai sesuatu hal yang lentur, empuk, mudah terurai dan juga mudah untuk dibentuk. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kerajinan dari limbah lunak itu artinya adalah karya kerajinan yang dibuat dari bahan limbah atau sampah, sisa hasil kegiatan manusia yang sudah tidak terpakai, yang memiliki sifat lentur, empuk, mudah terurai dan juga mudah untuk dibentuk. Itu ya. Nah, kemudian jenis bahan limbah lunak itu dibedakan menjadi dua. Nah, yaitu kerajinan limbah lunak organik atau alami dan juga kerajinan dari limbah lunak anorganik atau buatan. Limbah lunak organik itu adalah limbah yang berasal dari alam, bisa tumbuhan ataupun hewan yang memiliki sifat lunak, empuk, mudah dibentuk dan juga mudah untuk terurai. Apa limbah dari limbah lunak organik itu? Yaitu kulit jagung, kemudian kulit kacang, kemudian jerami, kemudian kulit salak, kemudian ada pelepah pisang dan juga koran bekas itu. Nah, satunya limbah lunak organik adalah limbah lunak anorganik. Kalau organik tadi alami dari alam, berarti kalau anorganik adalah lawannya. Nah, yaitu limbah lunak yang bersifat lunak, kemudian empuk dan juga mudah dibentuk, tapi sulit untuk terurai atau tidak bisa membusuk. Limbah lunak anorganik itu contohnya adalah plastik kemasan, kemudian ada styrofoam, kemudian karet ban, kemudian ada kain perca, kemudian kantong plastik, kemudian ada kotak kemasan. Nah, dari barang-barang limbah ini tentunya sangat sering kalian jumpai di sekitar kalian, ya kan? Nah, dari karya kerajinan limbah khas suatu daerah itu ditentukan oleh sumber daya limbah yang tersedia di daerah tersebut. Jadi, masing-masing daerah yang memiliki karya atau produk kerajinan yang khas itu ditentukan berdasarkan limbah apa yang tersedia di daerah tersebut. Itu ya. Jadi masing-masing daerah biasanya memiliki kerajinan limbah yang berbeda. Tergantung daerah tersebut memiliki sumber daya apa yang paling banyak. Biasanya seperti itu. Kemudian, bahan kerajinan limbah lunak itu dapat dibedakan berdasarkan kondisi wilayahnya tadi ya. Jadi karena masing-masing daerah itu memiliki khasnya sendiri, nah kita bisa membedakan bahan kerajinan limbah lunak itu berdasarkan kondisi wilayahnya. Misalkan seperti ini. Jadi ada daerah pantai atau laut, kemudian perkotaan, kemudian pegunungan dan juga pertanian. Jadi masing-masing daerah tersebut itu memiliki sumber daya bahan limbah lunak yang berbeda-beda. Misalkan di pantai atau laut itu limbah lunak yang tersedia itu adalah sabut kelapa, daun kelapa dan juga daun pandan laut.
Kemudian kalau di daerah perkotaan itu limbah lunak yang sering kita temukan adalah kertas, kardus, kulit telur, plastik kemas, serbuk kayu, dan juga kain perca. Mungkin masih banyak yang lainnya ya, tapi nanti silahkan kalian cari tahu sendiri-sendiri. Kemudian kalau di pegunungan itu limbah lunak yang bisa kita temukan adalah kulit jagung, kulit bawang, kulit buah-buahan. Kemudian kalau di pertanian seperti di dekat kita seperti ini, yang sering kita temukan limbah lunaknya adalah kulit jagung, pelepah pisang, jerami, dan masih banyak limbah-limbah yang lainnya ya, yang bisa kalian cari sendiri nanti. Kemudian, nah, dari beberapa jenis limbah lunak yang sudah saya sebutkan tadi, nah kira-kira limbah lunak organik dan anorganik apa yang ada di sekitar rumahmu? Coba nanti kalian list, coba tuliskan minimal 3 lah, 3 limbah lunak organik dan juga 3 limbah lunak anorganik. Tolong nanti jawabannya silahkan tuliskan pada kolom komentar ya. Nah, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan bosan-bosan ya. See you next video. Nah, sekali lagi Ibu minta tolong untuk selalu dukung channel YouTube Ibu, yaitu Belajar Asik, dengan mengklik tombol like, share, kemudian komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.